Halo teman-teman kreator, selamat datang kembali di channel Info Sobat Cerdas. Hari ini kita akan membahas topik yang super panas dan paling ditunggu-tunggu, yaitu bongkar rahasia algoritma YouTube di akhir tahun 2025. Kok akhir tahun 2025? Kan sekarang masih jauh. Justru itu. Sebagai kreator, kita harus selalu berpikir beberapa langkah ke depan. Memahami tren dan prediksi algoritma sejak dini akan memberikan kita keuntungan besar. Jadi, mari kita mulai menyelami apa saja yang bakal jadi kunci sukses di YouTube masa depan. Pertama-tama, mari kita luruskan satu hal. Algoritma YouTube itu bukan monster yang harus ditakuti. Anggap saja dia sebagai penonton super cerdas yang tugasnya adalah mencarikan video terbaik untuk setiap orang. Tujuan utamanya tidak pernah berubah, yaitu membuat penonton betah berlama-lama di platform. Nah, yang berubah adalah cara si algoritma ini menilai mana video yang terbaik. Di tahun 2025, definisinya akan semakin kompleks. Poin pertama dan yang paling fundamental adalah pergeseran dari metrik kuantitas ke metrik kualitas yang lebih dalam. Dulu mungkin kita sering dengar soal kejar jam tayang atau banyak-banyakin upload. Di akhir 2025, fokusnya akan lebih tajam pada kepuasan penonton. Apa artinya? Algoritma akan semakin pintar membaca sinyal-sinyal kepuasan yang lebih dari sekadar like atau komen. Misalnya, berapa banyak penonton yang menonton video sampai habis? Berapa banyak yang langsung menekan tombol lonceng notifikasi setelah menonton satu videomu? Apakah penonton membagikan videomu keluar platform? Sinyal-sinyal ini menunjukkan bahwa kontenmu bukan cuma menghibur sesaat, tapi benar-benar memberikan nilai. Bayangkan skenarionya begini. Kamu punya dua video. Video A dapat 1 juta views dalam sehari tapi rata-rata durasi tontonnya cuma 30 detik. Video B dapat 100.000 views tapi 80% penontonnya nonton sampai selesai. Di masa depan, video B bisa jadi akan dianggap lebih berkualitas oleh algoritma dan direkomendasikan lebih luas dalam jangka panjang. Jadi PR besar kita adalah membuat setiap detik video kita berharga dan mampu menahan perhatian penonton. Lupakan clickbait yang isinya kosong. Fokuslah pada storytelling yang kuat dari awal sampai akhir. Poin kedua yang tidak kalah penting adalah personalisasi yang hiperspesifik. YouTube sudah sangat personal, tapi di tahun 2025 ini akan dibawa ke level berikutnya. Algoritma tidak lagi hanya merekomendasikan video berdasarkan topik umum yang kamu suka, misalnya masak, tapi akan lebih detail seperti resep masakan sehat tanpa minyak untuk makan malam keluarga atau teknik memasak steak medium rare di rumah. Ini berarti kreator yang punya niche atau spesialisasi yang jelas akan semakin diuntungkan. Menjadi generalis atau YouTuber gado-gado mungkin akan semakin sulit. Coba deh mulai sekarang pikirkan, apa spesialisasi channel kamu? Apa yang membuat kontenmu unik dan tidak bisa ditemukan di tempat lain? Semakin kamu bisa menjawab pertanyaan ini dengan jelas, semakin mudah algoritma mencocokkan kontenmu dengan audiens yang paling tepat. Jangan takut untuk menjadi super spesifik. Justru disitulah kekuatanmu. Daripada mencoba menyenangkan semua orang, lebih baik kamu menjadi pahlawan bagi sekelompok kecil audiens yang loyal. Loyalitas inilah yang akan menjadi mata uang paling berharga di YouTube di tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang format konten. Kita semua tahu Shorts sedang merajai dunia video pendek. Tapi apakah ini akan bertahan? Jawabannya, iya, tapi dengan evolusi. Di akhir 2025, YouTube akan semakin pintar dalam menciptakan ekosistem yang terintegrasi antara video panjang, Shorts, live streaming, dan bahkan postingan komunitas. Algoritma akan melihat channelmu sebagai satu kesatuan. Apakah Shortsmu berhasil mengarahkan penonton ke video panjangmu? Apakah live streamingmu meningkatkan interaksi di postingan komunitas? Ini bukan lagi soal memilih satu format, tapi bagaimana menggunakan semua format secara strategis untuk membangun komunitas. Misalnya, kamu bisa pakai Shorts untuk teaser atau cuplikan menarik. Lalu di akhir Shorts, arahkan penonton untuk menonton versi lengkapnya di video panjangmu. Gunakan live streaming untuk sesi Q&A dan membangun kedekatan personal. Lalu pakai tab komunitas untuk polling atau update di antara upload video. Channel yang berhasil mengintegrasikan semua format ini akan mendapatkan nilai plus dari algoritma, karena dianggap mampu menjaga audiens tetap engage di dalam ekosistem YouTube. Poin keempat adalah peran kecerdasan buatan atau AI, bukan hanya untuk algoritma, tapi juga untuk kita para kreator. Mulai tahun 2025, YouTube kemungkinan besar akan menyediakan lebih banyak tool berbasis teknologi AI untuk membantu kita.
Mulai dari AI yang bisa memberikan ide konten berdasarkan tren, membantu menulis judul dan deskripsi yang SEO-friendly, bahkan mungkin membantu proses editing. Ini bukan untuk menggantikan kreativitas kita, tapi untuk mempercepat proses kerja dan memungkinkan kita lebih fokus pada aspek kreatifnya. Jadi, jangan anti dengan teknologi. Mulailah belajar dan beradaptasi dengan tool-tool AI yang ada. Kreator yang paling cepat mengadopsi dan memanfaatkan teknologi ini akan memiliki efisiensi kerja yang lebih tinggi. Mereka bisa memproduksi konten berkualitas lebih cepat, yang pada akhirnya akan memberi mereka keunggulan kompetitif. Ingat, YouTube adalah platform teknologi. Berjalan beriringan dengan teknologi adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Poin kelima adalah tentang trust, atau kepercayaan. Di tengah maraknya hoax dan misinformasi, YouTube akan semakin memprioritaskan channel-channel yang dianggap terpercaya dan memiliki otoritas di bidangnya. Bagaimana algoritma menilainya? Salah satunya adalah dari sinyal eksternal. Apakah channelmu sering dirujuk oleh media kredibel? Apakah namamu sebagai kreator sering disebut di platform lain sebagai seorang ahli? Selain itu, konsistensi dalam menyajikan informasi yang akurat juga akan dinilai. Membangun kepercayaan ini butuh waktu. Mulailah dari sekarang. Selalu lakukan riset yang mendalam untuk setiap kontenmu. Jika kamu mengutip data, sebutkan sumbernya. Jika kamu membuat kesalahan, jangan ragu untuk mengakuinya dan membuat koreksi. Tunjukkan kepada audiens dan juga algoritma bahwa kamu adalah sumber informasi yang bisa diandalkan. Channel yang memiliki trust score tinggi akan lebih mudah direkomendasikan, terutama untuk topik-topik yang sensitif seperti kesehatan, keuangan, atau berita. Poin keenam, dan ini mungkin terdengar klise tapi akan semakin relevan, adalah autentisitas dan koneksi emosional. Di dunia yang semakin dipenuhi konten buatan AI, sentuhan manusiawi yang asli akan menjadi pembeda. Penonton tidak hanya mencari informasi, mereka mencari koneksi. Mereka ingin merasa terhubung dengan kreator sebagai seorang individu. Jangan takut menunjukkan kepribadianmu, ceritakan kisahmu, tunjukkan proses di balik layar, bahkan kegagalanmu. Video yang mampu membangkitkan emosi, entah itu tawa, haru, inspirasi, atau bahkan rasa penasaran yang mendalam, akan selalu menang. Algoritma mungkin bisa membaca data, tapi emosi adalah bahasa universal, yang membuat penonton kembali lagi dan lagi. Di tahun 2025, kreator yang berhasil membangun hubungan parasosial yang kuat dengan audiensnya akan menjadi raja. Mereka adalah kreator yang penontonnya merasa seperti teman. Jadi, mari kita rangkum prediksinya. Di akhir tahun 2025, algoritma YouTube akan memprioritaskan 1. Kualitas tontonan dan kepuasan penonton di atas segalanya. 2. Personalisasi super spesifik yang menguntungkan channel niche. 3. Integrasi strategis antar berbagai format video, bukan hanya fokus pada satu jenis. 4. Adopsi tool-tool AI untuk efisiensi kerja kreator. 5. Kepercayaan dan otoritas channel sebagai sumber informasi yang kredibel. Dan 6. Autentisitas dan kemampuan membangun koneksi emosional yang kuat dengan audiens. Mungkin terdengar banyak dan rumit, tapi intinya sederhana. Buatlah konten terbaik yang kamu bisa, untuk audiens yang paling spesifik, dengan cara yang paling tulus. Jangan terjebak pada trik-trik jangka pendek untuk mengakali algoritma. Karena algoritma akan terus berevolusi menjadi semakin pintar. Satu-satunya strategi yang abadi adalah membangun brand yang kuat dan komunitas yang loyal. Mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Analisa channelmu, temukan apa yang menjadi kekuatan dan keunikanmu, dan mulailah terapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap konten yang kamu buat. Ingat, perjalanan di YouTube adalah maraton, bukan sprint. Mereka yang bersiap lebih awal akan mencapai garis finish dengan lebih gemilang. Semoga pembahasan ini membuka wawasan dan memberikan kamu gambaran jelas untuk merancang strategi konten ke depan. Jika kamu punya pendapat atau prediksi lain tentang algoritma YouTube 2025, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Mari kita diskusi bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Info Sobat Cerdas agar kita bisa terus belajar bareng dan semakin cerdas. Sampai jumpa di video selanjutnya.